Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Pengendalian Mutu Hasil Perikanan yang diampu oleh Ibu Tian Nur Marifat, STP MSc. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis statistik proses kontrol SPC pada subtopik Control Chart C dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu Elisa Eka Amelia Putri, yang kedua yaitu Afida Nur Istiana, yang ketiga yaitu Dera Ailsa Renanda Utari, yang keempat yaitu Nadela Rahma Alziza, yang kelima yaitu Iqbal Muhammad Rafiriawan, yang keenam yaitu Zaki Ahmad Januariski, yang ketujuh yaitu Febri Fajriani, dan yang terakhir yaitu Zilkifli Abdi Wicaksana. Baik, langsung saja kita masuk pada paparan pertama. Yang pertama yaitu control chart atau peta kendali adalah suatu teknik membuat grafik statistik yang nilainya diukur berdasarkan hasil plot karakteristik kualitas tertentu. Peta kendali digunakan untuk mengetahui apakah proses masih berada dalam batas kendali atau tidak. Peta kendali telah dikembangkan oleh Dr. Walter A. Stouhart dan dikenal dengan grafik pengendali Stouhart. Grafik ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus parametrik. Dalam hal ini, data sebagai hasil pengukuran dianggap mempunyai parameter tertentu sebagai karakteristiknya. Pada grafik pengendali Stouhart, grafik pengendali memuat garis tengah yang merupakan nilai min karakteristik pengukuran, sedangkan garis di bawah garis tengah disebut sebagai garis batas pengendali bawah atau LCL, serta garis di atas garis tengah yang disebut sebagai garis batas pengendali atas atau UCL. Selanjutnya yaitu jenis-jenis control chart dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu variable control chart atau peta kendali variabel yang digunakan untuk mengendalikan proses dengan data variabel seperti panjang kaki komponen, suhu solder, tegangan power supply, dimensi komponen, dan data-data variabel lainnya. Jenis-jenis control chart ini diantaranya yaitu X-bar R chart, X-bar S chart, dan IMR chart. Yang kedua yaitu atribut control chart atau peta kendali atribut yang digunakan untuk mengendalikan proses dengan menggunakan data atribut seperti jumlah unit yang gagal produksi atau reject, jumlah ketidakhadiran karyawan, jumlah komponen yang defektif, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, data atribut adalah data yang hanya memiliki dua nilai atau pilihan seperti OK atau not good, hadir atau absen, dan komponen baik atau komponen defektif. Jenis-jenis control chart ini diantaranya adalah NP chart, P chart, C chart, dan U chart. C chart adalah jenis control chart atau peta kendali yang berfungsi untuk mengukur banyaknya jumlah defek atau ketidaksesuaian yang terdapat dalam unit yang diproduksi. C chart digunakan apabila jumlah kesempatan yang defek adalah konstan atau tetap. Bisa dilihat pada rumus berikut. Simbol C pada peta C merupakan singkatan dari count. Distribusi peta C menggunakan distribusi Poisson. Ukuran subgrup sama dengan ukuran pada peta C konstan. Angka atau nilai pada peta adalah angka atau nilai yang ditampilkan pada peta C berupa angka diskrit. Penggunaannya yaitu jika data yang digunakan merupakan data jumlah cacat pada produk atau produk ini defect dan besar subgrup sampel konstan. Selanjutnya yaitu fungsi C chart. Yang pertama yaitu memantau stabilitas proses. C chart membantu memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan konsisten dan tanpa adanya penyimpangan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu mendeteksi penyimpangan. C chart dapat mengidentifikasi jika jumlah cacat dalam suatu unit melebihi batas kendali yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas. Dengan mengidentifikasi penyimpangan, C chart membantu dalam upaya perbaikan proses sehingga produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan memenuhi standar produk. Yang keempat yaitu membantu pengambilan keputusan. C chart memberikan informasi visual yang jelas
mengenai penyimpangan yang terjadi selama proses produksi, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait penyesuaian proses atau tindakan korektif. Yang kelima yaitu memantau jumlah ketidaksesuaian per unit. C-chart digunakan untuk memantau jumlah cacat atau ketidaksesuaian dalam suatu unit produksi. Dengan menggunakan C-chart, perusahaan dapat mengetahui apakah jumlah cacat yang terjadi masih dalam batas kendali atau sudah melebihi batas yang telah ditetapkan. Hal ini membantu dalam identifikasi dini terhadap masalah kualitas. Yang terakhir yaitu menentukan batas kendali. C-chart membantu dalam menentukan batas kendali atas atau UCL dan batas kendali bawah atau LCL. Jika jumlah cacat melebihi batas kendali, ini menandakan adanya masalah dalam proses produksi yang perlu segera ditangani. Sebaliknya, jika berada dalam batas kendali, proses produksi sudah dianggap stabil. Adapun syarat penggunaan control chart C. Yang pertama yaitu data berbentuk atribut. C-chart digunakan untuk mengendalikan proses berdasarkan data atribut, yaitu data yang menunjukkan jumlah cacat atau ketidaksesuaian dalam suatu unit inspeksi. Dalam hal ini, bukan jumlah unit yang cacat yang dihitung, melainkan jumlah kejadian cacat di dalam satu unit. Yang kedua, yaitu unit inspeksi harus tetap konsisten. Unit inspeksi yang dimaksud adalah satu komponen tetap yang digunakan untuk pencatatan jumlah ketidaksesuaian. Konsistensi dalam definisi dan ukuran unit inspeksi sangat penting agar data yang diperoleh dapat dibandingkan dari waktu ke waktu dan batas kendali yang ditetapkan tetap relevan. Syarat selanjutnya yaitu pengambilan data dilakukan secara independen dan berkala. Setiap unit inspeksi diambil secara acak dan tidak bergantung pada unit sebelumnya. Selain itu, pengambilan dilakukan pada interval waktu yang teratur, sehingga setiap pengamatan mencerminkan kondisi proses pada waktu tertentu. Selanjutnya, yaitu rata-rata jumlah ketidaksesuaian harus sudah ditentukan. Dalam kondisi ideal, kita anggap saja kasus K, nilai rata-rata jumlah ketidaksesuaian per unit inspeksi yaitu C0. Sudah diketahui atau ditentukan sebelumnya, misalnya berdasarkan data historis atau spesifikasi perusahaan. Dengan informasi ini, batas kendali atas, bawah, dan garis tengah dapat dihitung secara langsung. Ketika sebuah titik pengamatan jatuh di luar batas tersebut, maka proses dinyatakan tidak terkendali dan penyelidikan lebih lanjut perlu dilakukan untuk mencari penyebab penyimpangannya. Ini merupakan contoh soal data kerusakan atau cacat kaleng dari hari 1 sampai 30 dengan produksi per hari sebanyak 2000. Pada contoh soal sebelumnya didapatkan langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dan cacat pada produk. Yang kedua yaitu membuat tabel cacat produk menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah cacat dan dibagi jumlah hari per shift, didapatkan hasil C-bar. Yang keempat yaitu menghitung UCL dengan rumus UCLC sama dengan C-bar plus 3 akar C-bar. Yang kelima yaitu membuat tabel seperti pada gambar setelah ini. Berikut merupakan tabel cacat produk dari langkah penyelesaian sebelumnya. Setelah membuat tabel cacat produk, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu memplotkan data defect atau cacat, CL-bar, UCL, dan LCL. Kemudian, insert dan pilih area chart. Langkah terakhir yaitu klik on dan akan dihasilkan grafik seperti pada gambar berikut. Berikut merupakan video tutorial cara mengerjakan C-chart pada Microsoft Excel. Baik, saya akan memberikan tutorial cara penyelesaian contoh soal dari SPC Chart C. Sebelum itu, pastikan terlebih dahulu kalian sudah memiliki data yang akan dianalisis. Pertama-tama, kita masuk ke Microsoft Excel. Lalu, kita masukkan data yang telah kita siapkan sebelumnya. Di sini saya menggunakan data produk cacat atau defect dari suatu pabrik yang diproduksi pada hari pertama sampai hari ke-30, yang dimana masing-masing hari telah didapatkan jumlah produk cacatnya. Kemudian kita buat 3 tabel di sebelahnya, yang nantinya masing-masing tabel akan diberi keterangan. Untuk tabel yang pertama, kita beri keterangan CL
atau rata-rata produk cacat yang masih dianggap terkontrol. Kemudian di sampingnya kita beri keterangan UCL, yaitu nilai maksimum produk cacat yang masih dianggap terkontrol. Kemudian untuk tabel selanjutnya kita beri keterangan LCL, yaitu nilai minimum produk cacat yang masih dianggap terkontrol. Data dari tabel tersebut nantinya didapatkan dari hasil perhitungan yang dibantu oleh rumus. Untuk memudahkan itu, kita masukkan terlebih dahulu rumus dari tabel CL, UCL, dan LCL. Yang pertama, kita masukkan rumus LCL. Kemudian kita masukkan rumus UCL. Lalu kita masukkan rumus LCL. Baik, kita memasuki langkah selanjutnya yaitu perhitungan. Perhitungan yang pertama, kita yaitu menghitung CL terlebih dahulu. CL yaitu rata-rata dari produk cacat. Rumusnya yaitu sama dengan average buka kurung, lalu kita blok semua produk cacat dari hari pertama sampai hari ke-30, lalu tutup kurung, setelah itu di enter. Maka didapatkanlah hasil CL yaitu 153. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita masuk ke perhitungan UCL. Untuk UCL sendiri rumusnya yaitu rata-rata ditambah 3 akar dari rata-rata. Kita masukkan rumus sama dengan kita klik hasil CL, kemudian ditambah 3 dikali SQRT yang menandakan pangkat, kemudian buka kurung, lalu kita klik lagi hasil CL, lalu tutup kurung dan di enter. Maka didapatkanlah hasil yaitu 190. Lalu kita masukkan lagi ke dalam tabel. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perhitungan LCL dengan rumus rata-rata dikurangi 3 akar dari rata-rata. Kita masukkan sama dengan, kita klik lagi hasil rata-rata atau CL, kemudian dikurangi 3 dikali SQRT kembali yang menandakan pangkat, lalu buka kurung, kita klik lagi hasil CL, tutup kurung, lalu enter. Maka didapatkanlah hasil CL yaitu 116. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam tabel. Maka didapatkanlah semua hasil yaitu produk cacat atau defect, CL, UCL, dan juga LCL. Setelah ini kita akan membuat grafik perbandingan antara defect, CL, UCL, dan LCL dengan cara kita blok dari defect sampai CL, kemudian dari hari pertama sampai hari ke-30. Setelah itu kita masuk di bagian insert, lalu kita klik bagian line, kita pilih gambar yang pertama. Nah, ini kita didapatkan hasil grafik. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, untuk grafik yang warna biru itu menunjukkan bahwa itu adalah produk defect atau produk cacat. Kemudian untuk warna abu-abu itu menandakan hasil dari UCL. Untuk warna merah itu menandakan hasil dari CL. Dan untuk warna kuning itu menunjukkan hasil dari LCL. Untuk menginterpretasi dari grafik ini bahwasanya grafik defect yang di bawah dari LCL, di bawah angka 116 ini, dan juga yang melebihi
garis UCL atau garis warna abu-abu ini termasuk yaitu tidak terkontrol, yang dimana proses produksi ini sudah tidak terkontrol sehingga menyebabkan produk itu cacat. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan evaluasi pada proses produksi untuk menemukan penyebab hasil produk di bawah standarnya. Sedangkan untuk hasil yang di tengah-tengah antara UCL dan ECL, yaitu di antara 116 dan juga 190, itu masih produk cacat, masih dianggap terkontrol. Baik, sekian penjelasan dan juga tutorial cara penyelesaian soal SPC Chart C. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak paparan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.